Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di podcast MT Nesa bersama saya Siti Naura Nazifa dan guru tersayang kita, Bapak Dr. Andes Arifin, guru IPS MTS Negeri 1 Lebak. Sebelum kita lanjut ke perbincangan ini, tonton dulu video berikut ini ya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Wah, hebat banget kan? Sekarang kita masuk ke topik kita. Topik kita kali ini tentang proklamasi. Oke, Bapak. Apa kabar, Pak? Baik. Bapak Naura mau nanya nih. Apa sih yang menjadi latar belakang terjadinya proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Pak? Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu udah diwanti-wanti dan udah lama pingin merdeka karena sudah lama dijajah oleh Belanda. Dari Belanda kemudian dijajah oleh Jepang kurang lebih 3,5 tahun. Nah, dengan jatuhnya atau Nagasaki di Hiroshima dibombardir sama Amerika Serikat, maka dari Perang Dunia Kedua Jepang mengalami kelemahan, bahkan kalah, ya, menyerah tanpa syarat. Dari situ Indonesia mengalami kepakeman atau tidak ada pemerintahan itu. Oleh karena itu, setelah perang Jepang mengalami kekalahan, rakyat Indonesia, terutama desakan para pemuda untuk segera merdeka. Itu ya awal dari proklamasi. Jadi setelah kekalahannya Jepang, maka bangsa Indonesia segera menuntut para pemuda pada Soekarno untuk proklamasi. Oh gitu ya, Pak ya. Terus Pak, siapa sih tokoh-tokoh yang terlibat dalam proklamasi Indonesia? Dan bagaimana peran mereka dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Peran mereka sebagai pemuda, salah satu di antaranya Hairil Anwar, Soekarni, ya, Karni, Nardi, kemudian tokoh tuanya itu salah satu diantaranya Soekarno dan Muhammad Hatta, juga Muhammad Yamin, Subarjo, dan lain-lain.
itu mereka sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan. Iya Pak ya. Bapak, bagaimana sih nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan yang di dalamnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini Pak? Nilai-nilai dari proklamasi itu setelah bangsa Indonesia proklamasi, itu Indonesia mempunyai jati diri, bahkan nilai-nilai perjuangan, yaitu salah satu diantaranya nasionalisme, kemudian cinta tanah air, bela negara yang sangat kuat, gigih kepada para pejuangnya atau para pahlawannya. Nilai-nilai yang dikembangkan atau yang sangat dilaksanakan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua juga nilai perjuangan, iya. Kemudian anti penjajahan, kemudian nilai persatuan juga, dan yang paling utama adalah kita sekarang ini menghormati jasa-jasa, menghormati jasa-jasa para pahlawan, sehingga sampai saat ini kita bisa ya seperti ini. Alhamdulillah ya Pak ya. Bapak kan guru MTS di sini sebagai guru IPS. Pesan Bapak selaku guru kepada seluruh siswa-siswi MTS Negeri 1 Lebak kaitannya dengan menjaga nilai-nilai proklamasi ini apa Pak? Kaitannya dengan pembelajaran yang perlu ditanamkan dalam karakteristik atau dalam kehidupan sehari-hari, khususnya MTS Negeri 1 Lebak, yaitu pertama menghargai jasa-jasa pahlawan, kemudian mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tuh. Yang ketiga, kita mengikuti keteladanan para pahlawan. Sejauh mana pahlawan kita memperjuangkan Indonesia merdeka. Bahkan dia sampai rela mengorbankan jiwanya. Hidup atau mati. Merdeka, kalau tidak merdeka berarti ya bagaimana untuk kedepannya. Maka para pahlawan kita ini memperjuangkan kemerdekaan untuk bangsa yang akan datang. Kemudian yang paling disarankan sekali adalah belajar, kerja keras, mandiri, dan sifat keteladanan. Itu kita nggak mesti harus berjuang mengangkat senjata. Kita belajar, dan belajar. Jangan meninggalkan, jangan melupakan sejarah. Belajar, dan belajar. Isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Mungkin itu saja dari Bapak. Oke. Sudah cukup untuk sekarang. Semoga bermanfaat apa yang tadi Pak Arifin katakan. Terima kasih dan semoga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari tentang proklamasi ini ya Pak ya. Amin. Terima kasih semuanya. Kembali lagi nanti di podcast MTNESA bersama saya dan Bapak kita tercinta Bapak Arifin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.